Kemudian buat Safir, kalau Safir sudah melaporkan MI, artinya walaupun MI sudah melaporkan lebih dahulu, tapi Safir bisa membuktikan. Kemudian sudah merapatnya Iren ke keluarga Dodi untuk bergabung untuk melawan kepalsuan dan sandiwara-sandiwara itu. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik buat Dodi dan Mayang. Karena Mayang, Dodi hadir malam ini di sini, Iren hadir, kita berfoto merupakan satu silaturahmi. Itu kita lihat aja dari hasil kan dengan aksi kami saling lapor dari pihak kepolisian yang bisa menilai mana yang benar mana yang salah. Saya nggak mau terlalu banyak bicara. Intinya di sini saya yang amat sangat dirugikan karena saya tidak ada masalah dengan orang tersebut. Dia datang lagi di kehidupan saya dan mencemarkan nama baik saya gitu. Begitu saya diamkan kok semakin banyak pencemarannya gitu. Maaf, tapi gimana artinya dengan ada dilaporin balik gimana Kak Ica sendiri? Nggak ada masalah. Orang mau melaporkan balik silakan. Itu kan hak seseorang untuk membuat laporan polisi. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kakak dari Marissa Ica akhirnya merapat kepada kubu Dodi Sudrajat bersama pengacaranya Farhad Abbas. Terlihat Irene Bermawi bersama Dodi dan Safir nampak akrab dalam acara ulang tahun Farhad Abbas, pengacara dari Dodi Sudrajat dan Mayang. Dan selain itu, mereka juga dikatakan sudah melaporkan Marissa Ica ke kepolisian sebagai balasan atau lapor balik setelah sebelumnya Safir dilaporkan oleh Marissa Ica. Namun nampaknya laporan dari Safir yang diproses terlebih dahulu. Hal itu rupanya sangat cepat karena beberapa hari yang lalu saja Marissa Ica melaporkan Safir ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik karena menuduhnya narkoba di kanal YouTube Denis Kalista, dan kini laporan itu sudah diproses dengan adanya pemanggilan Marissa Ica untuk dimintai keterangan atas laporannya. Artinya laporan dari Marissa Ica terus menggelinding dan berlanjut, sementara dari kubu Farhad Abbas belum ada tanda-tanda dan tinggal menunggu saja apakah laporan itu akan ditindaklanjuti oleh polisi atau menguap begitu saja seperti biasanya. Dan inilah penjelasan dari Marissa Ica dari pengacaranya atas laporan balik dari kubu Safir. Meskipun mereka saat ini sedang bahu-membahu untuk menyerang Marissa Ica dan keluarga Haji Faisal. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya? Simak saja Kupas Tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap mentikan jaring. Ada komunikasi nggak dari pihak suami, sering nelfon apa menanyakan segala sesuatu? Dia memang sempat menanyakan ke saya perihal rumah. Saya udah jawab baik-baik bahwa saya merasa rumah itu seperti yang saya ceritakan, saya tidak pernah mengada-ngada dengan apa yang saya sudah katakan. Saya merasa tanah itu saya beli pada saat memang masih pernikahan, tapi saya beli dengan uang saya yang memang dia bilang dia memberikan saya hadiah mobil, tapi saya merasa hadiah mobil itu sebagai pengganti mobil yang dia hancurkan. Mobil saya dihancurkan sebelum saya menikah ya, dihancurkan sama dia, terus dia gantikan mobil saya. Karena mobilnya sering dihancur-hancurin, akhirnya saya jual, saya belilah tanah yang lagi murah. Pada saat cerai, ya saya cuma punya tanah itu. Akhirnya saya bangun, saya nggak punya rumah, saya bangun itu, dan saya bilang kalau memang perlu bukti, kontraktornya semua masih ada, bisa juga ditanyain. Dan dia waktu itu tanyakan ke saya, itu gimana perihal rumah itu gitu.
Kalau hak dia, pasti saya akan berikan. Kalau memang masih merasa itu ada hak kamu, silakan aja diajukan. Mungkin kenapa sekarang kok dia nggak ajukan juga ke pengadilan? Akhirnya dia sempat WhatsApp saya, mengancam saya dengan bukti chat orang yang menduga saya katanya istri kelima. Nah akhirnya dengan bukti chat itu dia kirimkan ke saya, terus dia bilang kalau ini saya viralin gimana? Dia udah mengancam saya, terus saya bilang silakan aja. Nah akhirnya dia datanglah ke publik dengan memfitnah yang lebih kejam gitu, karena keinginannya tidak saya penuhi. Bukan saya tidak penuhi, tapi saya merasa kalau memang kamu punya hak, silakan ajukan ke pengadilan. Apabila punya itu hak kamu dapat hak kamu menang, insya Allah saya kasih tahu juga, itu juga rumah bukan rumah besar kok gitu. Oke? Bang, berarti ada berapa pasal yang di... Pasalnya ada 3 pasal. KUHP dan Undang-Undang ITE. Apa aja tuh, Bang? 310, 311, 27 ayat 3. Ancamannya? Ancamannya 4 tahun, 4 tahun. Ya. Jadi 8 tahun. Ya. Untuk terkait laporan kemarin dari mantan suaminya, baik Kaica itu udah Belum diperiksa? ada. Ada panggilan? Kalau nanti ada undangan atau panggilan kita siap hadir. Ica sendiri siap menghadapi semua itu? Insya Allah. Oke? Oke. Medina Zen di mana Medina Zen? Ya. Katanya udah sembuh Gue tanggepin dikit ya Medina Zen ya, biar diangkat ya. Tadi juga kita ke lantai 4, ke gedung resto. Halo bang. Banyak sekali yang waktu yang sudah dia sia-siakan, tapi dia terus sama hal yang seperti ada beberapa orang yang saya sudah kasih waktu untuk memperbaiki, tapi dia terus menyerang kita, nggak tahu siapa di belakangnya. Tapi banyak yang cerita ke saya ada orang di belakangnya, sehingga pada saat sudah disupport sampai ke titik sudah jadi tersangka, orangnya cabut gitu. Saya berharap tidak ada lagi orang yang seperti itu kan gitu, dipakai untuk menyerang setelah sudah masuk jadi tersangka. Setelah itu orang yang membackup, orang yang membantu, orang yang mengiming-imingi pergi begitu saja. Jadi saya berharap tidak akan ada lagi Tiara Marlin lainnya. Oke? Tapi sempat minta permohonan maaf gitu kan, tapi dari tanggapan Pak Haji sendiri kayaknya tidak menerima. Maaf. It's too late. Kan kita sudah memberi waktu cukup panjang untuk cara berkekeluargaan. Saya pun sudah menghubungi pribadi gitu kan. Tapi kok dia makin menjadi-jadi, bahkan orang yang berbuat baik dengan bahasa kebun binatang dia itu yang ada kan saya bilang, ada orang yang pantas dan layak dimaafkan, ada yang pantas dan layak untuk diberikan pelajaran gitu. Jadi memaafkan itu hati pasti semua memaafkan, Pak Faisal, Bu Dewi, semua kita hati memaafkan, tapi kan adanya hukum ini membuat atau contoh panutan buat orang-orang yang tidak bisa sembarangan untuk menganggap hukum jadi sepele gitu. Oke? Tapi Pak Haji minta saran nggak ke Ica? Pak Haji minta saran nggak soal si Marlin minta damai? Minta saran nggak Pak Haji? Minta sih cuma ya. Bilang apa? Gimana Kak Ica? Bilang apa Kak Ica? Aku ditungguin mau Iya, menarko. Pak Haji minta saran apa? Minta sarannya gimana menurut Ica gitu. Ya seperti yang tadi saya katakan.